dimaksud ekspor adalah kegiatan menjual komoditas baik berupa barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara kepada negara lain. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Kemudian ada dua jenis ekspor, yaitu yang pertama ekspor migas dan ekspor non migas. Yang dimaksud ekspor migas adalah seperti minyak, bumi, dan gas. Sedangkan ekspor non migas seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan ekspor, yaitu keadaan pasar di luar negeri, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri, yang selanjutnya iklim usaha yang diciptakan pemerintah dan ketentuan perjanjian internasional. Kemudian komoditas ekspor untuk Indonesia yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Selanjutnya, kegiatan ekspor mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan harga pokok. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, yang dimaksud impor di sini adalah impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari luar negara ke dalam negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke negeri dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri, yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Selanjutnya, tujuan impor yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kedua meningkatkan neraca pembayaran, yang ketiga mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain. Selanjutnya ada beberapa manfaat kegiatan impor, yaitu yang pertama mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Yang kedua, suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Yang kelima, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Adapun kelebihan dan kelemahan ekspor impor. Kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua meningkatkan daya saing, yang ketiga mengurangi biaya produksi, yang keempat kediversifikasian pasar, yang kelima peningkatan keuntungan. Kelemahannya yaitu yang pertama resiko perdagangan, yang kedua masalah kualitas, yang ketiga masalah hukum, yang keempat masalah logistik, yang kelima masalah komunikasi. Adapun tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ialah yang pertama melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri. Yang kedua, melindungi kondisi ekonomi nasional dan menghindarkannya dari pengaruh buruk. Yang ketiga, melindungi lapangan pekerjaan. Yang keempat, menjaga nilai tukar agar stabil. Yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional.